Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Setiap hari hidup kita di bawah kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Hidup di dalam kendali Allah yang adalah Bapa itu sangat luar biasa. Karena kasih-Nya tiada pernah berhenti, selalu dilimpahkan, dicurahkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari atau hari lepas hari, sehingga setiap orang percaya, saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku tidak akan pernah lepas mengucap syukur, selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengapa demikian? Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Allah yang adalah Bapa kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Lihatlah burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara. Lihatlah bunga bakung di padang, yang sekalipun pagi berkembang, berbunga dan sore layu, didandani demikian rupa. Apalagi kita ini adalah anak-anak Allah, luar biasa. Oleh karena itu, memang kita tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak dikehendaki untuk hidup dalam kekhawatiran. Ditegaskan juga oleh pemazmur, sekalipun pembesar itu mengejarnya, berusaha untuk menangkapnya, berusaha untuk menganiayanya, berusaha untuk membunuhnya. Memang Daud tahu bahwa pembesar itu mengejar dia tanpa alasan. Artinya sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa diangkat menjadi alasan untuk mengejar dan membunuh Daud. Tetapi itu dilakukannya. Dan sekalipun demikian, Daud mengatakan, aku tidak gentar terhadap para pembesar yang mengejar aku, yang mengerahkan bala tenteranya untuk mengepung aku. Aku tidak gentar, aku hanya gentar terhadap firman. Aku hanya gentar terhadap firman-Mu. Artinya ia tidak mungkin tidak selalu merenungkan Torah Tuhan dan melakukannya, memegangnya dan melakukannya, mempraktekannya dan melaksanakan apa yang menjadi titah dan perintah Allah. Inilah luar biasa sekali. Sekalipun nyawanya terancam oleh karena para pembesar itu mengejar-kejarnya, tapi tidak membuat Daud gentar. Daud hanya gentar kepada firman-Nya. Daud hanya takut kepada Allah yang mengasihinya. Dan kemudian ketika ia berada dalam himpitan tekanan yang sangat luar biasa, ia katakan, aku begitu bergembira oleh karena janji-Mu. Janji Tuhan Allah menjadi harapannya, bahkan merenungkan dan memegang janji itu seperti mendapatkan jarahan. Artinya dari kemenangan mendapatkan rampasan dari musuh-musuh yang dikalahkannya. Ini luar biasa. Jadi di tengah-tengah orang-orang yang memusuhi dan berusaha untuk membunuh dan menganiaya dan membunuhnya, Daud tidak gentar kepada mereka. Daud hanya takut kepada Allah. Oleh karena itu, ia tetap dengan tertib memegang firman-Nya, bertindak berdasarkan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Dan Daud bergembira oleh karena janji Tuhan pasti ditepati. Ia melindungi, ia menjaga, dan ia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Sehingga Daud tenang, Daud nyaman, dan dalam kesaksiannya sekalipun musuh-musuh itu mengepungnya, digerakkan oleh pembesar-pembesar yang mengejarnya tanpa alasan itu, Daud tetap bisa pergi membaringkan diri dan lalu tidur nyaman. Bangun tidur, ia telah dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan musuh-musuh itu Tuhan yang menghalaunya. Apa yang menggetarkan kita selain daripada Tuhan? Apa yang menggetarkan kita selain daripada hidup takut akan Tuhan? Jangan pernah takut oleh karena ancaman-ancaman manusia. Tuhan Yesus mengatakan mereka hanya bisa membunuhnya, tetapi mereka tidak bisa berbuat lebih daripada itu. Kalaupun kita dalam kebenaran kemudian dianiaya dan dibunuh, Tuhan menyambut kita. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena ia yang punya kerajaan surga atau yang dikasihi oleh Allah. Luar biasa, sungguh luar biasa. Masihkah engkau takut oleh karena orang-orang yang memusuhinya, oleh karena orang-orang yang tidak setuju, oleh karena orang-orang yang memprovokasi untuk menghalangimu?
Apakah engkau masih takut dengan orang-orang? Jangan takut karena orang-orang yang mengejar dan memusuhi tanpa alasan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Tetaplah berpegang pada firman-Nya, berpegang pada janjinya, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.